Jakarta tuh merasa semuanya dia yang paling jago. Mohon maaf ini ya, sekarang mungkin sudah beda. Kita mau ngasih contoh, kita tanpa di Jakarta bisa gede nggak? Indonesia kan nggak hanya Jakarta gitu. Inilah orang di balik liga olahraga terbesar di Indonesia. I'm a big fan of Mas Azrul Ananda. Cara pikirnya, underdog mentality-nya, konsistensinya, dan track record-nya nggak main-main. Kalau kompetisi lain mungkin takut kehilangan peserta. Kita enggak, kita harus konsekuen. Kita tidak takut mendiskualifikasi tim karena penontonnya berulah. Saya pernah mendiskualifikasi SMP saya sendiri dulu. Dengan bangga saya diskualifikasi karena gurunya nggak datang. Hal-hal kecil-kecil kayak gitu kita pikirkan. Dari awal turun tangan sendiri, dikerjain sendiri, 21 tahun kemudian jadilah DBL. Dengan jutaan penonton yang hadir di lapangan setiap tahunnya. Dan sampai sekarang pun masih tetap orang masih, emang DBL bisa ngisi Indonesia Arena. Kita udah terbiasa 21 tahun digituin. Malah bagus gituin terus. Great leadership. Lo gak masih suka basket, tapi gue yakin lo tetap bakal dapat great insights. Episode ini banyak praktek, sedikit teori. Menurut saya sampai hari ini pun DBL itu masih ada elemen underdognya. Dan itu baik. Kita harus selalu jadi underdog. Yang lain baru nyadar kita sudah melangkah lagi. Gue Ruby, host dan sesama fans Sacramento Kings pada masanya. Enjoy the Underdog Podcast. Ada satu buat Mas Azrul, ini saya nggak tahu sih, tapi saya rasa oleh-oleh ini kayaknya Mas Azrul yang paling bisa mengapresiasi. Jadi kemarin pas di NBA RSI, saya kesempatan ketemu sama Sabonis dan minta sign-nya. Jadi ini buat Mas Azrul langsung. Saya kemarin sebel, wah kok pemain Kings yang datang ya, apa saya nggak bisa datang. Wah terima kasih banget, ini tanda tangan lagi ya? Iya. Ya kita taruh di sini, nanti kita frame yang bagus kita taruh di sini. Terima kasih banget, wah ini makasih banget. Ya. Karena di Kings sekarang yang paling reliable dia kayaknya. Betul, paling itu reliable. one of the best center mungkin saat ini. Saya sebagai pengelola klub olahraga juga bingung dengan manajemennya Kings ini. Ya terima kasih banyak. Sama-sama Mas Azrul. Tadi sempat ceritakan yang, ternyata lutut sudah sempat operasi gitu kan. Rekonstruksi ya. Mungkin momen kayak gitu ketika ngalamin low moments dalam hidup, bisa kasih inspirasi buat teman-teman nih usia 18-35 yang nonton. Apa yang Mas lakukan untuk recovery, mungkin punya ritual tertentu. Ini mungkin banyak ceritanya juga ya, karena saya semua olahraga saya ada cederanya akhirnya. Saya gara-gara hobi sepeda juga udah operasi bahu 3 kali. Kemudian ini tangan sudah pernah patah, sini sudah pernah patah 5 malah sekaligus. Dan saya terkenal cepat kembali. Jadi waktu operasi lutut dulu saya nggak tahu kalau itu putus total selama sebulan. Ya kan saya pikir cuma cedera biasa aja sepak bola. Wow. Tapi ternyata kok saya sering jatuh gitu. Ternyata setelah di MRI ternyata putus total. Jadi harus full reconstruction. Dan ini kita ngomong tahun 2005-2006. Jadi metode operasinya masih yang dulu gitu. Masih pakai open patella dan full bout ke tulang gitu. Kalau sekarang mungkin udah nggak kayak gitu. Kemudian tapi saya ini tipe yang tahan sakit kata orang-orang. Jadi tahan visionya. Kan yang sakit itu visionya bukan operasinya. Untuk mengembalikan dulu. Karena metode lama saya dulu butuh 2 minggu kursi roda, 4 minggu pakai kruk baru belajar jalan. Jadi 6 minggu baru belajar jalan. Benar-benar kayak dari nol belajar jalan. Tapi ya bisa ada memang ya sempat nyoba main bola lagi. Tapi kemudian cedera lagi terus kemudian nggak boleh kayak gitu. Memang boneknya di situ ya. Iya, nggak takut lah kayak gitu. Saya suka olahraga apa aja gitu. Terus kemudian saya operasi bahu. Normalnya 3 minggu itu pulih, tapi karena saya mungkin tahan sakit, jadi saya minggu 10 hari atau seminggu sudah indoor bike. Jadi tangan masih disangga tapi sudah latihan. 2 minggu sudah mulai di jalan pelan-pelan kayak gitu. Jadi saya rata-rata 3 minggu sudah kembali bersepeda. Padahal orang biasanya bisa sampai 6 minggu baru kembali bersepeda. Wow. Dan itu mungkin saya pernah jadi contoh kasus ortopedis Indonesia dulu waktu operasi bahu. Karena saya dalam 21 hari udah balapan kriterium. Wow. Dari operasi, bukan hanya kembali bersepeda, sudah balapan kriterium, which is risiko kan, karena kan kriterium kan betul. sikut-sikutan ya. Nah waktu itu dokternya sampai merekam proses saya itu, proses pemulihannya itu, dia bilang diminta testimoni, terus akhirnya kesimpulannya 3. 1, badan saya fit. Karena saya suka olahraga, badan saya selalu fit. Kalau badan kita fit, darah kita bagus. Kalau darah kita bagus, cedera atau apa aja itu akan cepat pulih. Karena darahnya bagus kayak gitu. Wow. 1 dia bilang. 2, disiplin fisio, disiplin latihannya.
Di situ tahan sakitnya yang penting. Tahan sakitnya. Jadi orang sakit nggak mau, saya tahan gitu. Disiplin. 3, mindsetnya katanya harus cepat kayak gitu. Itu jadi kalau ditanya apa ya, saya berkali-kali operasi, kayak misalnya operasi tangan ini kan. Saya minggu operasi, Selasa udah sepedaan. Itu sambil dipelototin sama istri kayaknya. Iya, nah itu dokternya yang jadi gini kejadiannya waktu itu Selasa pagi saya ingat, Kamis pagi saya ingat betul. Saya lagi nikung jatuh, nahan tangan, metakarpal patah. Kemudian ini kok jari saya goyang, ini antara patah atau ligamen kan. Iya. Kalau ligamen bisa lama nih, tapi kalau patah saya tahu cepat. Terus langsung bawa ke rumah sakit, ronsen, Mas confirm fraktur. Oh saya langsung untung. Loh kok untung ya, kan cepat kan kalau fraktur, iya gitu. Terus pilihannya diapain dok? Dokter yang sama ini. Iya. Kalau saya gips 1 bulan sembuh. Kalau dioperasi ya lebih cepat ya gitu. Gini aja dok, saya malam ini ke Taiwan ada acara. Hari itu juga saya malam ini ke Taiwan itu. Itu pagi kan jatuhnya. Jadi saya di gips dulu. Saya hari Sabtu malam pulang, saya langsung masuk rumah sakit, Minggu pagi operasi ya. Iya. Oke, kayak gitu. Jadi saya langsung di gips, saya ke Taiwan, Sabtu malam saya landing, langsung masuk rumah sakit, Minggu pagi dioperasi. Wah. Nah itu Minggu F1 juga itu. Wah. F1-nya sore kalau nggak salah, kalau nggak Sepang Suzuka saya lupa kayak gitu. Kemudian siuman kan, habis operasi nonton F1 sore, habis itu bosen kan di rumah sakit, suster boleh pulang nggak gitu. Loh, harus tanya dokter dulu ini gitu, nggak boleh langsung pulang, kan tadi pagi baru operasi gitu. Saya telepon dokter, dok saya pulang ya, bosen di sini gitu. Terus ada pusing-pusing nggak? Nggak, ya udah pulang aja, nanti saya urus surat-suratnya gitu. Saya pulang. Senin paginya saya balik lagi ke rumah sakit, dok bisa dilepas nggak? Perbanda. Kenapa sakit nggak? Enggak. Ya udah dilepas. Gini nggak sakit. Ya udah hati-hati ya. Besoknya sepedaan. Wah, superhuman ini kan superhuman. Jadi ya tapi karena dia kenal saya dan tahu oh ini orangnya sembuhnya cepat gitu. Dan kebetulan saya kalau luka memang sembuhnya cepat kayak gitu. Jadi agak-agak Wolverine dikit gitu. Agak Wolverine. Jadi dia bilang udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi itu kerja karena kamu olahraga terus. Jadi darahnya bagus terus gitu. Wow, itu jadi itu mungkin jaga kesehatan, karena kalau kita sehat, kita fit, kalau ada apa-apa recovery-nya juga lebih cepat. Nah, podcast kita itu namanya Underdog Story. Oke. Kita tuh senang banget cerita-cerita yang justru ini kelihatannya nggak akan berhasil, tapi kok bisa gitu ya. Iya. Gitu. Nah, itu DBL sebenarnya. Itu dia yang bikin saya semangat gitu. Sedikit highlight ya teman-teman ya. Kalau pengen ngulik DBL lebih detail lagi, saya ngerasa episode podcast yang ngobrol sama Daniel Mananta cukup dalam. Yang ngobrol sama mungkin one on one sempat sama Helmi Yahya. Itu juga cukup deep. Jadi kita mungkin di kesempatan kali ini nggak akan mengulik terlalu dalam lagi di situ. Tapi aku mau ngulik yang saya justru abis dengerin penasarannya di mana nih Mas Azrul. Ya, yang nggak dibahas di situ gitu. 21 tahun udah nih Mas. Terus sekarang udah line up sepatu, ada Azaware juga. Kira-kira ada cerita underdog apa lagi dalam 21 tahun yang sebenarnya orang belum banyak tahu? Menurut saya sampai hari ini pun DBL itu masih ada elemen underdognya. Kalau kita ambil contoh underdog pertama dulu pasti ketika memulai ya. Ketika kita bikin kan levelnya seperti turnamen waktu itu tahun 2004 di Surabaya. Yang kita kaget adalah ternyata yang daftar langsung lebih dari 90 tim, lebih dari 100 tim malah. Yang kita terima 96, kita technical meeting tanggal 4 Juli 2004. Karena itu kita tandai sebagai ulang tahunnya DBL. Karena banyak regulasi muncul hari itu. Karena kita bicara dengan pelatih-pelatih perwakilan sekolah-sekolah itu membahas regulasi DBL. Jadi regulasi DBL itu sebenarnya dimulai bersama peserta, bukan hanya kita. Dari situ muncul kalau nggak naik kelas nggak boleh ikut. Kalau misalnya anak ini seperti ini dia nggak boleh ikut, itu munculnya dari hasil diskusi bersama seluruh peserta itu waktu itu. Dan waktu itu regulasi yang kita sepakati mengakibatkan salah satu tim walk out. Dan tim itu adalah tim yang mendominasi basket SMA secara nasional, bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Jawa Timur. Dia walk out dan waktu itu dibilangin kalau nggak ada kita, kalau nggak ada kita nggak akan rame. Dan waktu itu kita bilang nggak apa-apa. Tujuan kita bukan untuk itu, tujuan kita lebih dari itu. Dan syukur alhamdulillah ternyata itu jadi booming langsung dari tahun pertama. Bahkan gara-gara itu tidak ikut, akhirnya kompetisinya jadi sangat kompetitif. Bahkan finalnya itu overtime. Dengan cara yang sangat spektakuler. Itu cerita final 2004 itu. Dan itu adalah, oh ini ada yang sayang sama kita nih di atas ini. Kalau kita dikasih pertandingan yang istimewa, finalnya itu memecahkan rekor penonton
basket di Jawa Timur waktu itu. Mengalahkan PON Jatim waktu itu. Wow. Jadi kita kapasitasnya sekitar 3.000, GOR CLS itu kita waktu itu 5.000-an, jadi isi ulang sekali. Jadi isi ulang penontonnya, dan itu udah dianggap spektakuler. Bahkan H-1 kan waktu itu kru kita cuma belasan orang. Iya. Saya harus pasang spanduk meja wasit sendiri, belum ada digital printing waktu itu. Pasang spanduk meja wasit sendiri, ada senior basket kayaknya dari CLS waktu itu. Nanya saya, sudah tua, Mas ini buat apa? Oh ini buat final Liga SMA besok. Ya. Namanya DBL itu. Oh, tiketnya bayar. Berapa? 5.000. Ada yang mau nonton. Jadi tahun pertama itu udah 2 kali diremehkan gitu. Yang pertama oleh peserta yang merasa kalau tanpa dia nggak rame. Yang kedua oleh senior basket di Jawa Timur. Dan ternyata besoknya booming kan. Nah dari situ kemudian ini bisa berkembang. Gitu aja intinya. Jadi itu dari awal sudah underdog. Kalau sekarang dianggap underdog menurut saya kenapa? Karena masih banyak orang tetap belum paham apa itu DBL. Yes. Jadi mereka tetap menganggap ini tetap Liga SMA, ini tetap Tapi mereka tidak sadar bahwa DBL ini sekarang jumlah penontonnya se-Indonesia itu sudah hampir 1,5 juta orang. Nah ini yang menarik, karena aku juga dapat info ini kan di Idea Fest. Iya. 1 jutaan penonton itu angka apa maksudnya? Itu yang beli tiket. Oke. Yang beli tiket datang ke stadion. Total itu sepanjang total turnamen. sepanjang musim ya. Musim ya. 1 season ya. Wow. Jadi yang bisa bersaing dengan itu belum tentu mengalahkan ya. Iya. Itu adalah Liga Sepak Bola, Liga 1 ini. Oke. Sekarang Super League namanya. Karena saya tahu musim lalu Super League itu totalnya 1,3 juta. Dan itu unda-undi dengan DBL. Jadi malah mungkin banyak DBL mungkin seharusnya. Jadi dari situ kita tahu ini sebenarnya liga olahraga 2 besar Indonesia sebenarnya. Setelah Liga Sepak Bola. Setelah Liga 1 loh ini, profesional loh ini. Wow. Itu kan berarti kan menunjukkan ya memang DBL ini istimewa. Tapi kan masih banyak orang masih belum menganggap ini sebagai sesuatu yang esensial, penting. Jadi saya menganggap sampai hari ini kita masih underdog dan itu baik. Kita harus selalu jadi underdog. Supaya kita terus termotivasi untuk gimana caranya lebih baik. Jadi yang lain baru nyadar kita sudah melangkah lagi. Yang lain baru kita sudah melangkah lagi. Yang lain baru mulai ini 21 tahun nih. 21 tahun. Dan jauh nih. Selama 21 tahun itu sudah ada berapa liga SMA atau turnamen SMA yang coba dibikin juga? Coba dibikin kan. Dulu ada, saya sebut aja nih misalnya, sebelum DBL ada Hexos. Hexos Cup itu dulu kan, wah itu DBL-nya generasi itu gitu. Kan nggak ada lagi. Kemudian ada Popmi Basketball. Itu bareng dengan DBL. 3 tahun hilang. Apa yang bikin beda sih? Karena saya juga dengerin podcastnya, saya mendengar cerita yang sama juga, tapi waktu itu gimana caranya selain tiketnya dibonusin koran waktu itu ya? Karena waktu itu tujuannya untuk jualan koran sebenarnya. Tujuannya waktu itu untuk mengenalkan koran kepada anak muda. Ya karena di BL deteksi ya. Iya deteksi waktu itu. Tapi selain itu ada strategi lain nggak sih Mas Azrul untuk datengin orang gitu kayak? Yang jelas yang kita munculkan waktu itu adalah saat di stadion. Dia harus merasakan bahwa ini beda. Ini beda itu kan kita menerjemahkannya nggak semudah itu ya. Benar. Kita selalu mencanangkan dari awal bahwa siapapun yang bisa masuk ke lapangan itu, dia mendapatkan sebuah kehormatan, sebuah pride. Itu mungkin saya dapat dari waktu SMA di Amerika. Karena atlet atau pemain basket, pemain football, apapun yang masuk ke arena pertandingan, dia itu adalah sebuah kehormatan buat dia. Wow. Itu bukan privilege, itu adalah nggak semua bisa. Jadi kita harus memunculkan pride itu untuk. Nah, jadi dari sisi pemain mereka muncul kebanggaan. Kebanggaan itu didapat dari mana? Kita sangat ketat memeriksanya kan. Nggak naik kelas nggak boleh ikut. Kemudian nilainya jelek nggak boleh ikut. Jadi untuk ikut itu aja dia harus. Secara akademik harus terpenuhi. Yang itu tidak ada di kompetisi lain. Jadi ada anak jago nggak bisa ikut, nggak naik kelas. Dan itu berevolusi jadi nilainya harus 6 kayak gitu kan. Nah kemudian cara berpakaian, baju harus selalu dimasukkan, warna harus seragam, kaos kaki harus seragam. Jadi masuk ke lapangan itu looknya beda. Belum lagi nanti pelatih, guru harus pakai jas berdasi. Itu aja udah pride-nya udah beda banget. Jadi dari sisi pemain dia datang sudah ini beda ya kayak gitu. Dia awalnya dia protes awalnya. Kita ini tinggal di negara tropis ngapain pakai ya udah pokoknya nurut atau enggak gitu. Enggak ikut ya enggak usah ikut enggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya diikut dan itu ternyata jadi source of pride. Dan itu membuat penontonnya juga
oh ini Appreciate. beda, ini spesial gitu. Hmm. Dan ini nggak gratisan, nggak semua bisa ikut. Kita tidak takut mendiskualifikasi tim karena penontonnya berulah misalnya. Ada kasus di Wow. Bali, lempar botol aqua, ban setahun. Wow. Ada ngapain lagi, ban 3 tahun. Itu Hmm. kita lakukan dan kita ya kan kalau kompetisi lain mungkin takut kehilangan peserta. Kita enggak, kita harus konsekuen. Helikopter ini overall-nya harus lebih penting daripada satu gitu. Betul. Jadi kita harus konsisten, konsekuen dalam menerapkan aturan. Dan Misi besarnya lebih penting. betul, dan itu kan terbukti setelah beberapa tahun kan kita Iya. konsisten banget. Jadi dari Iya. situ muncul respect. Oke. Oh ini DBL nggak bisa digoyang ini. Nah, sampai sekarang pun anak SMP tahu kalau dia pengen main DBL saat SMA, jangan sampai pindah sekolah. Dia harus masuk, Benar. dia harus masuk SMA itu sejak awal. Kenapa? Iya. Itu semua ada presidennya gitu. Jadi memang nanti akan ada korbannya ya, misalnya orang tuanya pindah kota itu jadi apa istilahnya collateral damage ya. Tapi Betul. kenapa kita lakukan itu? Karena banyak sekolah begini. DBL dimulai bulan Agustus. Dia bulan Mei rekrut pemain. Hunting ya. Hunting, Nyari ya. dan itu nggak sehat jadinya. Betul. Nah, jadi kalau kita paksa mengambil dari SMP, berarti dia melakukan fungsi pembinaan juga. Jadi dia nggak sekedar asal comot, dia juga harus membina. Jadi dia mau nggak mau programnya harus bagus. Jadi akhirnya efek rantainya itu banyak gitu. Dan itu kita konsekuen banget 21 tahun. Ya kalau ditanya apa resep sukses utama, menurut saya konsistensi dan konsekuensi dalam menerapkan aturan dan menyelenggarakan. Wow. Intinya ya 21 tahun. Wow. Siapa yang Liga kita aja 5 tahun ganti nama, 6 Wow. tahun ganti nama, Liga 1 2017. Sekarang udah ganti nama lagi jadi Super League. Wow. Ya kan, jadi kan nggak konsisten juga gitu. Nah ini DBL ya DBL sejak, dan DBL sekarang nggak usah diperpanjang apa, nggak ada kepanjangan ya udah DBL gitu aja. Mau dijadiin apa? DBL sudah jadi. Ya udah DBL aja. DBL aja gitu. DBL itu malah sponsor kita Astra Honda Motor pernah bikin survei olahraga populer di kalangan usia di bawah 18 tahun, di bawah 18 atau 17 tahun, ya itulah pokoknya anak SMA. Muncul nomor 1 sepak bola, nomor 2 basketball, nomor 3 DBL. Jadi DBL itu kategorinya sendiri ya. DBL kalau digabung sama basket nomor 1. Nomor 1 jadinya. Iya. Jadi ya kita ya bersyukur lah, dalam artian ya konsistensi itu ada hasilnya. Wow. Dan itu dengan konsistensi, konsekuen, dan karena aturan ini dipahami secara masif sekarang, dan bukan hanya masif, turun-temurun kan. Iya. Karena anak DBL sekarang kan sebentar lagi anaknya main DBL juga gitu. Betul, 20 tahun betul ya. Iya, Maksudnya kalau dia dulu SMP sekarang udah punya. Sebentar lagi ya. Bentar lagi. Mulai tahun ini kan. Iya. Mulai tahun ini anaknya ada yang main kayak gitu. Betul. Nah, kalau itu terjadi kan berarti kan kita sudah nggak perlu lagi sosialisasi terlalu. Mereka sudah tahu this is Betul. how you do it. Betul. Kecuali ada minor-minor Betul. sedikit-sedikit penyesuaian gitu. Jadi ya apa resep DBL sekarang ya masyarakat sudah bukan di tangan kita. Ini sudah jadi sesuatu yang tumbuh secara organik. Ya. Begitu meluas yang sudah punya nyawa sendiri. Yang saya bangga adalah insya Allah tanpa saya pun ini udah jalan kayak gitu. Berarti kalau semua yang dulu main di DBL semua punya anak 2, minimal audiens kali 2 lah ya. Kalau di bahasa marketing kan kali 12. Kali 12 ya. Kali 12. Exposure itu kan kali 12. Jadi kalau satu anak DBL 12, satu penonton DBL kali 12. Kalau kita ngomong 1 juta penonton ya anggap aja 12 juta yang akan nanti terexposure oleh DBL. Ya. Wow. Jadi itu per tahun. Per tahun. Selama puluhan tahun. Berarti underdog-nya adalah bisa menerapkan sistem yang memang rapi dari awal sehingga bangun pondasinya kuat ya. Iya, moga-moga ya. Harusnya sih. Kan kalau ngelihat, karena nggak ada yang lain kayak gitu sih saya lihat. Betul. Jadi, dan sampai sekarang pun masih tetap orang masih, emang DBL bisa kayak gitu. Kayak, emang kamu bisa ngisi Indonesia Arena? Emang kamu bisa terbukti ya kemarin emang final kamu ya? bisa ngirim tim tanding di luar negeri? Di luar negeri. Ya, dulu kita pertama kali ngirim tim ke Australia, waduh setengah botol terus kalahnya. Ya karena memang general quality-nya belum ke situ. Tapi sekarang kita ikut turnamen di Amerika bisa juara regional kompetisi, bisa mengalahkan tim-tim sana. Terakhir 2025 Chicago ya? Chicago, kita ikut salah satu turnamen, itu kayak salah satu kualifikasi turnamen nasionalnya gitu di wilayah di Chicago itu, dan menang kan di situ. Wow. Cuman kan masa kita ikut final Amerika aja ini sekarang. Nah jadi
Ya itu kan saya anggap itu sebagai underdog juga karena sampai hari ini masih banyak yang nggak percaya dan itu masih diremehkan, lawannya paling kayak gini-gini, ya udah nggak apa-apa, kita udah terbiasa 21 tahun digituin. Digituin. Jadi malah bagus gituin terus. Malah jadi semangat ya. Gituin terus karena kita termotivasi dari situ justru jauh lebih jadi lebih kuat gitu. Lebih kuat. Aku spesifik ke bagian yang akademis. Karena menurutku mata pelajarannya dipilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika yang ketiganya di rata-rata harus lebih atau sama dengan 6. Iya. Spesifik 3 itu kenapa? Masa susah sih? 6 loh. 6 gak susah. Ya, makanya gak susah kan. Tapi memang itu spesifik rame-rame dirembuk pada waktu itu dibikin 3 itu. Ya kita, tim kita lah, kita ambil indikator apa yang bisa jadi acuan paling mudah gitu kan, kita nggak mungkin ngomong bahasa daerah kayak gitu. Iya, atau tiba-tiba fisika gitu. Iya kan nggak mungkin. Jadi kita yang paling mendasar umum apa gitu aja. I see. Jadi sebenarnya nggak terlalu. Basket kan banyak istilah-istilahnya dalam bahasa Inggris, segala macam, orientasinya juga ke negara-negara yang berbahasa Inggris misalnya. Betul. Jadi ya itu sederhana aja sebenarnya. Kemudian bahasa Indonesia ya kita di Indonesia kayak gitu. Matematika kan paling mendasar dari semua kehidupan kita kan. Matematika. Jadi ya kita ambil yang simple, mana yang paling mendasar gitu aja. Jadi sebenarnya kalau mau ditambahin lagi kita yang repot malah. Kita bukan Kementerian Pendidikan tapi masa kita ngurusin sampai ke situ. Ini aja kan masih ada trap-nya juga kan, dalam artian kan we trust sekolahnya untuk melakukan itu dengan baik. Oh iya benar, check and balance-nya di mereka ya. Iya, itu kita serahkan ke mereka kan. Kan kita nggak mungkin mengecek anak itu saat sekolah beneran ngerjain tugas apa enggak, kan sudah nggak mungkin lagi. Jadi kita trust sekolahnya untuk memfollow spirit DBL ini. Tapi insya Allah lah sekarang kalau saya tangkap sejak awal sebenarnya itu mereka sudah paham misi kita ini. Dan itu kenapa sekolah-sekolah mendukung DBL menurut saya. Karena mereka tahu ini nggak sekedar tanding gitu. Ini ada syarat akademisnya. Jadi sekolah yang berprestasi di DBL itu ada gengsinya. Karena pemainku yang ikut ini akademisnya benar. Tidak mengorbankan akademis demi olahraga. Betul. Jadi sekolahku ini masih sekolah akademis gitu. I see. Karena dulu sebelum DBL, sekolah yang juara itu ada yang nggak naik kelas 3 kali. Jadi dia umur 19 tahun, 20 tahun masih SMA, masih main Liga SMA kayak gitu. Ya itu sekolah yang tadi walkout itu yang saya bilang itu. Iya. Nah jadi ini ngasih pemainnya pride, ngasih sekolahnya pride juga. Itu yang mungkin kita, selain exposure DBL yang jadi besar, sehingga prestis sekolah itu juga jadi naik. Jadi saling win-win solution lah. Aku dengar bahkan sampai ada student yang justru demi bisa main basket dia bikin nilainya bagus gitu. Saya pernah, ini ada sekolah di Sidoarjo nih, saya ingat banget. Dia pemain DBL pertama yang masuk Liga Profesional. Nakal adanya. dan nilai sekolah jelek. Jadi waktu itu kepala sekolahnya, Wakasek atau kepala sekolah kayaknya, menemui saya, Mas minta tolong bintang basket kita ini nilainya jelek. Ini masih kayak 6 bulan atau setahun, enggak ini sebelum season, pokoknya sebelum tahun ajaran lah kayak gitu. Oke. Terus dia bilang, Mas Asrul bisa nggak? Kalau Mas Asrul yang nakut-nakutin dia nggak bisa ikut DBL, dia baru percaya katanya kayak gitu. Ya sudah, saya datang ke sekolahnya, kebetulan kan di dekat sini juga. Saya datengin, kalau nilaimu nggak segini, aku yang memastikan kamu nggak main di DBL. Improve. Habis itu kepala sekolah bilang terima kasih Mas, anaknya sekarang mau sekolah kayak gitu. Nah itu aja kan, tapi kan kita nggak mungkin micromanage semua pemain. Tapi ini kan ketika DBL masih belum besar gitu. Kita sampai melakukan itu. Bahkan ya jebakannya itu tadi tetap sekolah-sekolah ada yang ya syukur alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi terjadi karena sekarang apalagi dengan dunia sosmed orang jadi saling mengawasi. Betul. Dulu sebelum sosmed itu awal-awal kita ekspansi Indonesia itu wah ampun dah. Itu kayak rapot di palsu, kemudian ada lagi menyusupkan 2 pemain universitas. Waduh. Dan itu yang melakukan sekolah, ini bukan di Pulau Jawa jadi aman. Bukan di Jawa maksudnya, sekolah menyusupkan 2 pemain mahasiswa, sekolah ini yang punya wali kotanya waktu itu. Malu nggak? Iya. Sampai segitunya, itu kita ban 3 tahun. Padahal olahraga sejatinya sportif ya. Iya, kita ban 3 tahun sekolah itu. Kita nggak peduli itu sekolah yang punya wali kotanya waktu itu. Wow. Ini kita ngomong tahun 2009 jadi. Iya. Jadi ya itu kita alami. Tapi ya sekarang dengan sosmed segala macam itu sudah relatif nggak terjadi lagi karena sudah peserta ini sudah saling kamu anak mana kita sudah tahu. Ya benar-benar. Mana jadi sudah. Kok kayaknya kemarin lu gue lihat main di sini, kok sekarang di sini ya? Kok bisa? Iya.
Sambil ngopi dulu, Iya, kayaknya iya. belum ngopi nih. Aman. Aduh. Aku ngelihat jadinya ya, karena ini mungkin kalau dijadiin satu buku biografi mungkin bisa 3 jilid kali ya. Kayak Harry Potter mungkin. Kayaknya satu nilai atau values yang mungkin nggak dibicarakan secara gamblang, tapi saya nangkep dari yang tadi diceritain dan perjalanan adalah integritas. Ya. Saya ngelihat juga contoh lainnya, misalnya di DBL juga ada prinsip sponsornya itu tidak rokok, tidak alkohol, dan tidak minuman berenergi ya, Iya. kalau nggak salah ya. Sekarang itu mungkin nggak terlalu relevan ya karena relatif sudah ada larangan rokok misalnya. Iya, Dulu itu kan sangat bermasalah. iya, Waktu DBL pertama dimulai itu kan sangat bermasalah. Kenapa? Karena semua sponsornya rokok. yang bersedia dan punya dana untuk mensponsor. Apapun dilakukan itu rokok. Wow. Dan kemana-mana sampai ke sekolah-sekolah segala macam. Kemudian minuman alkohol pastilah kita nggak mungkin betul. ini anak SMA. Dia nggak punya itu banyak common, tempat juga, itu common kan? sense saja Iya. kalau itu. Kalau minuman berenergi ini juga sebenarnya why? Kayak itu juga Nah, itu. jadi pertanyaan. Sekarang mungkin agak debatable ya, karena ada Iya. minuman berenergi tapi ada unsur sehatnya juga. Ya, tapi kita tetap konsumen karena ini sifatnya anak muda, anak pelajar itu Iya. kita nggak mau Oke. kita nggak mau tampilin, Oke. nggak boleh libatkan. Jadi itu yang dua itu berat waktu itu. Satu minuman berenergi dan satu lagi rokok. Rokok. Itu kalau di awal kita memulai DBL kira-kira 4-5 tahun pertama itu berat karena waktu itu belum ada yang brand yang benar-benar mau komit ke olahraga dalam nilai besar. Khususnya olahraga anak muda. Jadi dulu kan yang gampang apa? Musik. Ya. Semua ke musik, semua ke konser, Betul. semua ke kayak termasuk Betul. rokok ke sana juga. Betul. Tapi siapa mau nyponsori liga SMA yang berkembangnya tidak dari Jakarta lagi. Iya, itu underdog tuh. Underdog lagi, tidak dari Jakarta lagi. Iya. Nah ini kan siapa yang mau? Jadi butuh waktu untuk meyakinkan bahwa itu sekarang saya merasa sekarang kita bersyukur dulu kita mau bersusah payah di awal-awal karena itu juga membantu kredibilitas kita sekarang dan kita termasuk mengedukasi brand-brand itu untuk support event-event anak muda apapun support acara-acara anak muda nggak harus musik, nggak harus apa, bahkan mungkin sekarang musik yang agak turun ya. Iya. Malah olahraga mungkin sekarang yang lagi. Iya, kayaknya setiap Sabtu Minggu tuh ada acara lari tuh di Car makanya. Free Day itu. Jadi kan bagus itu kan, maksudnya Iya. dulu kan enggak, dulu siapa mau Iya. nyponsorin? Betul. Bahkan kita harus terima kasih kepada Astra Honda Motor itu karena mereka ini nyponsorin kita dari tahun 2008 ya, 2007 sebenarnya. 2007. Sampai sekarang ini kan berarti sudah 18 tahun. Nggak putus. Nggak putus. Wow. Dan ini lagi mau extend lagi beberapa tahun. Wow. Jadi itu kan sesuatu yang spektakuler buat di Indonesia gitu. Otomotif ke basket. Dan ternyata ya kita bersyukur kita bisa memberi timbal balik yang berarti kan value-nya ada buat mereka gitu. Betul. Ya dulu kan siapa yang mau mensupport? Nggak ada dulu. Rokok kalau mau nerima dulu tutup mata saya sudah untung dari awal kayak gitu. Cuman kan kita nggak mau melakukan itu. Betul. Jadi memang sudah punya visi yang jauh ke depan ya, bukan hanya untuk short term-nya ya. Nggak tahu itu visi, nggak tahu itu nekat gitu aja. Kan kalau dibilang visi kan kita nggak tahu ke depan. Bener juga. Nggak berani untuk sepede itu bilang, oh saya memang sudah visioner gitu. Iya. Pokoknya apa yang di depan, jalanin dulu. Iya, pokoknya kira-kira nanti begini. Kalau misalnya apa kita siap belok dikit-dikit lah. Kayak gitu. Tapi kita tahu kita maunya ke sana. Ya ini susah ya kita jalani. Oke. Susah nggak apa-apa kita jalani. Justru nanti dengan cara ini kita malah tahu hal-hal yang lain nggak tahu kan kayak gitu. Yang lain kan nggak ada sponsor rokok udah nyerah nggak mau bikin. Iya. Atau sponsornya selesai kayak tadi Hexos atau Popmi. Iya. Udah selesai. Kita kan nggak, sponsor ini nggak ada. Kita harus mikir gimana tetap jalan, cari sponsor yang lain, kerja, mikir gimana caranya supaya Honda tetap puas bersama DBL. Cari caranya bagaimana caranya supaya Kopi Good Day tetap puas terhadap DBL. Kita harus bekerja, bagaimana caranya ini hidup. Jadi akhirnya kan mentalitas underdog lagi kan. Betul. Ya itu. Di awal tuh meyakinkan sponsor pertama gimana Mas? Ini aku pengen belajar dari sisi bisnisnya ya. Ya untungnya dulu kita kalau memulai itu selalu dengan low cost. Oke. Jadi kita Tim yang belasan itu ya. Ya kita tidak punya mimpi yang mewah mahal, yang penting proper bagus. Ya. Dan kita karena semua kita kerjakan sendiri, MC sendiri, branding kita pasang sendiri. Jadi dari awal memang kita kerjakan sendiri. Jadi semua manajemen di DBL sekarang, direksi, top manajemen ini dulu pernah jadi kru lapangan.
yang nempelin spanduk, yang bawa bawa air minum, bawa segala macam keliling Indonesia semua pernah merasakan. Jadi mentalitas ya kayak jalan entrepreneur ya. Jadi bukan jalan IO yang ini biayanya segini enggak. Kita punya segini bisa enggak kayak gitu. Oh, jadi berangkat dari ya udah kita punya segini gimana dimaksimalin. Gimana dimaksimalin. Jadi yang musim pertama itu berarti budget sendiri tuh, Mas? Enggak, karena waktu itu sangat low cost. Waktu itu alhamdulillah sponsornya nutup dan yang kita bersyukur penontonnya kan banyak. Oh iya, akhirnya saling Cuman kan penonton nggak bisa kita budgetin, kita nggak bisa tahu penonton bakal berapa pemasukan. Betul. Jadi waktu itu kita tertolong oleh pemasukan penonton tahun pertama. Karena sponsornya waktu itu nggak cukup untuk nutupi. Tapi tahun pertama kita langsung aman karena penontonnya banyak yang langsung mecahkan rekor itu tadi kan. Iya. Jadi dan konsep penonton daur ulang itu menarik ya. Dan itu terjadi bukan kita sengaja loh, itu mau nggak mau. Nggak ada pilihan. Maksudnya gini, kita nggak jual tiketnya. Tapi ini sudah penuh. Pertandingan kedua belum jalan. Supporter pertandingan kedua ini mau ditaruh di mana? Iya. Ini udah jalan, udah macet sampai 4 baris di Jalan Kertajaya itu. Iya. Ini gimana caranya? Udah gini aja, suruh pulang aja yang ini. Ini masuk lagi. Ya dalam hati kita lumayan dapat 2 pemasukan 1 hari kayak gitu kan. Iya. Cuman kan waktu itu ya bukan kita plan, itu organik. Semua evolusi DBL itu pasti ada penyebab dan ada solusi. Masalah solusi. Jadi kita setiap tahun cari masalah. Mau tambahin masalahnya? Nggak apa-apa kan di Idea Fest kan saya bilang ke depan seperti apa pasti akan muncul masalah-masalah baru, nggak apa-apa, itu opportunity baru gitu. Betul. Wow. Nah karena kita awalnya low budget jadi kita nggak pernah mikirin sponsor besar sih. Sponsornya akhirnya tumbuhnya organik juga. Jadi pertumbuhan nilai sponsornya itu ya sangat organik, nggak tiba-tiba boom gitu juga enggak. Dari sekian ke sekian sampai sekarang. Dari puluhan juta sampai puluhan miliar. Wow. Berarti kata kunci Underdog tadi bikin sistem, integritas, konsisten, sama adaptability ya. Adaptability. Ini kita terima kasih nih dibikinin apa? Core values. Core values ya. Karena kita nggak pernah bikin kita ini apa ya gitu. Iya. Yang jelas kita dalam hati kita harus kayak gini gitu aja. Harus kayak gitu ya. Wow, ini sambil ngobrol nih merinding tipis nih. Kalau saya sih kita udah terlalu lama menjalani ini jadi berasa biasa ya? Bukan berasa biasa, cuman entar dulu ini masih menarik nggak ya kayak gitu. Karena ini dulu banget loh ini. Gitu. Iya. Buat kita sih saya rasa masih menarik banget. Karena gini, saya juga ngerasa kita lagi ada di fase transisi generasi ya. Saya kemarin kan diundang sama NBA untuk ke Rising Star Invitational. Singapura ya. Terus saya duduk bareng sama 2 teman-teman yang kreator lain. Mungkin tahu Jacqueline Chandra sama Jeremy Owen tuh. Mereka speak highly of DBL. Mereka dua-duanya ada di final DBL yang di Jakarta. Iya betul, yang Indonesia Arena betul. Dan mereka bilang kayak wah ini Mas Ruby lu mesti nonton gitu kan. Terus karena saya udah kelamaan lulus nggak ngikutin DBL, saya baru ngeliat ternyata nih transisinya mulus nih ke generasi berikutnya. Nah tapi cerita yang kayak gini kan belum tentu nyampe. Jadi menurutku bagus untuk diceritakan ulang gitu. Kemarin ada postingan di DBL yang menurut saya bagus sih, one day atau day one itu kan. Jadi wah ini bagus. Cuman dokumentasi kita dulu awal nggak lengkap, jadi foto-fotonya nggak bisa selengkap itu. Nggak bisa selengkap itu. Dan videonya pun masih pakai handycam itu. Jadi kalau kita putar sekarang kayak blur gitu ya sialan. Sayang lah padahal ini historis banget gitu. Masih pakai VCD kan. Iya. Jadi gambarnya nggak bisa dibagusin. Cuman, tapi paling tidak ada lah ya. Iya. Ada. Kita alhamdulillah relatif tercatat lah dalam artian perjalanan kita dan karena manajemen sekarang kan perintis semua, tahu dari nol. Iya. Ada yang dari nol memulai, ada yang dari peserta. Jadi masuk yang terjadi di DBL ini dulu pasti antara pernah jadi peserta atau pernah jadi penonton minimal intensif atau apalah gitu. Jadi pasti ada exposure. Jadi dia masuk ke sini sudah tahu gitu apa itu DBL. Bukan hanya ke kita ya, sponsor kita pun ternyata sama gitu kayak. Ini saya harus sebut Honda lagi, mereka mencari kru di daerah-daerah itu seluruh Indonesia kan, itu rata-rata juga ini taunya dari mana? Dari DBL. Oh wow. Jadi lucunya sekarang adalah setelah sekian lama, banyak sponsor kita dulunya adalah peserta DBL. Jackson, sepatu Jackson. Yes. Itu dulu peserta DBL tahun 2012-2013. 13 kalau nggak salah. Kemudian dia lulus, dia kuliah di Amerika, waktu kita DBL ke Amerika dia bantuin terus di sana. All Star. Dia pulang nerusin perusahaan papanya, ternyata perusahaan sepatu.
Terus dia mau berevolusi bikin sepatu basket, sepatu teknikal atau sepatu performance. sepatu performance. Iya. Ya akhirnya ada Aza by Jackson yang untuk DBL. Jadi pada akhirnya nanti DBL ini ditopang oleh alumnusnya sendiri juga gitu. Azarin kalau nggak salah peserta DBL, Azarin Skincare. ya. Oh. Itu dulu juga peserta DBL, dance tapi. Oh. Jangan lupa ya, dance competition DBL itu kompetisi dance terbesar di Indonesia. Dan saya baca wajib juga ya semua tim punya tim Iya. dance ya. Itu untuk ya itu tadi bagian dari menciptakan pride tadi. Jadi ada kayak school spirit segala macam kayak gitu. Jadi participation ya. Timnya datang tanding pasti sudah ada yang support. Ya. Ada yang meramaikan gitu ya. Dan kita harus ngetatin itu dulu. Sekarang sudah nggak pernah dibicarain ini soal regulasi itu. Tapi dulu ketika kejadian lucu banget. Gimana? Jadi kalau ada satu pemain kan harus ada minimal dance harus ada minimal 8. Iya. Kalau kurang dari 8, satu dancer harus diganti 2 pemain yang ditunjuk oleh lawan. Bentar gimana? Jadi cerna dulu gimana? Jadi misalnya setiap tim harus didampingi oleh tim dance. Tim dance betul. Ya, minimal 8 orang, 8 sampai 12. Oke. Ketika tim dance yang datang hanya 7 orang, kan kurang dari minimum. Iya. Dia tetap boleh main, dance-nya tetap boleh tampil, tapi satu dancernya yang tidak ada itu harus digantikan oleh 2 pemainnya. 2 pemain basketnya? Iya. Ditunjuk oleh lawan. Jadi lawan bisa milih 2 bintangnya dan harus ikut dance. Harus ikut dance. itu untuk menekankan disiplin organisasi. Jadi bagaimana kerapian organisasi sekolah. Wow. Bagaimana tim itu harus terstruktur. Kenapa di strukturnya harus ada pelatih, harus ada manajer, harus ada guru pendamping. Ya. Karena itu untuk memastikan sekolah ini datang sebagai satu organisasi utuh gitu, sebagai suatu dan manajemennya and manage well. Iya. Karena kita dulu sering banget, termasuk kita pernah ada yang SMP ya, saya pernah mendiskualifikasi SMP saya sendiri dulu. Dengan bangga saya diskualifikasi. Karena Kenapa? aturan tadi? Karena gurunya nggak datang. Oh. Nah kalau gurunya nggak datang, nanti ada apa-apa di tribun, siapa yang bisa? Hal-hal kecil-kecil kayak gitu kita pikirkan dulu. Nah sekarang sudah hal-hal seperti itu sudah tidak pernah dibicarakan karena aturan itu masih ada, cuman nggak pernah ada kasus lagi aja. Karena udah menjadi standar yang sudah tahu, Iya. sudah tahu. Berarti itu. Tapi dulu kan di Indonesia kan tahu kan. Betul. Ini ada aturan kita tes emang nggak boleh kayak gitu. Iya. Kan di Indonesia sering kayak gitu, lari misalnya. Kita ikut event lari. Pakai bibnya teman Iya lagi masih ada sampai sekarang. Kita fotokopi bibnya. Iya, itu kan Indonesia banget yang ngetes aturan gitu. Betul. Rules are made to be broken gitu ya. Iya, jadi saya kalau ditanya teman-teman penyelenggara event, Srul, apa masalah bikin event di Indonesia? Pesertanya aku bilang kayak gitu. Karena akan cari-cari terus gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menunjukkan konsekuen dan konsisten itu disiplin terhadap aturan kita sendiri, itu akan bolong terus. Ini menarik ya. Aku sedikit sharing karena melihat itu kan sebuah problem yang solusinya bisa macam-macam gitu. Iya. Misalkan saya melihat di Jepang gitu. Waktu main ke Jepang saya kaget. Kok ini bersih sekali? Tapi bersihnya saya pikir gara-gara banyak tong sampah. Tapi justru bersih karena tidak ada tong sampah. Jadi mereka menyelesaikan masalah sampah bukan dengan menyediakan lebih banyak. Tapi untuk mengubah mindset. Sampah itu urusan masing-masing ya? Iya. Kalau sampai nggak ada tong sampah, lu kantongin bro. Iya. Nah itu yang saya selalu bilang. Saya pernah nulis itu dulu saya punya Happy Wednesday dulu. Iya, saya membaca. Iya, saya punya sekarang happywednesday.id kalau mau baca isi kepala saya yang aneh-aneh. Gimana? Itu saya dulu menyebut cara menjaga kebersihan itu bukan dengan membersihkan, tapi dengan tidak mengotori. Beda loh itu. Beda. Ya itu kan ya kayak orang Jepang tadi gitu. kan. Jadi ya jangan buang sampah gitu aja. Kan pasti bersih. Pasti bersih. Karena kalau membersihkan itu kerja 2 kali. Benar. Kan lebih enak kerja sekali. Benar. Kok susah sih? Iya. Kan mending repot di awal. Benar. Tapi habis itu nggak repot lagi. Habis itu nggak repot lagi. Ya, di Indonesia kan nggak, sukanya kalau bisa repot terus. Itu yang. Jadi kita sebenarnya kenapa kita kayak gitu, kita juga nggak mau repot gitu aja. Kalau kita nanti ngasih toleransi terhadap ini, kita merepotkan diri kita sendiri. 1, repot mencarikan solusi celah. Iya. 2, nanti kalau itu jadi presiden yang berikutnya bagaimana? Betul. Presiden itu yang paling bahaya. Yang paling bahaya, ya. Boleh nggak saya bilang kalau gitu sebenarnya, ya mungkin ini nggak direncanakan di awal ya. Tapi DBL akhirnya secara nggak sengaja mengubah culture. Moga-moga. Ya. Satu yang saya pengen bahas juga. Waktu itu kan mulainya dari Surabaya, Jatim. Habis itu justru ke timur dulu ya. Ya sebenarnya nggak ke timur sih, langsung Sumatera waktu itu. Langsung Sumatera ya. Jadi kita mulai dari Jawa Timur, kita ekspansi 2008. 2008 itu kita
mulai dari Lombok dulu malah yang pertama, kemudian habis itu langsung ada Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, dan waktu itu mana lagi ya waktu itu? Jogja, Semarang, dan Malang ya kita tambah 11 kota. Terus habis itu 15 kota, 20 dan sekarang 31 kota itu. Jadi kita sebenarnya bukan ke timur dulu, kita langsung ada Sumatera sebenarnya. Cuman waktu itu kita mikir kita nggak mau bikin Jakarta dulu. Satu, ya mungkin karena waktu itu grup media kita kuatnya juga di luar pulau kayak gitu. Jadi kita juga membantu jaringan juga sebenarnya waktu itu. Dan dua, juga lebih kita datang sebagai sesuatu yang baru dan akhirnya jadi advantage. Kenapa? Karena kita bukan dari Jakarta, kita dianggap sama-sama dari daerah, jadi reseptifnya masyarakat di tempat itu malah lebih baik. Kan mohon maaf ini ya, ini sekarang mungkin sudah beda, tapi waktu itu Jakarta tuh merasa semuanya dia yang paling jago. Sampai sini juga masih ada sedikit sih. Tapi waktu itu kerasa banget karena bener. saya ngerasakan, saya lupa apakah waktu itu di Manado atau di Jayapura, saya lupa. Waktu itu technical meeting, saya tanya, Mas, ini kok semua panitianya bahasa Jawa ya gitu. Ini semua dari Surabaya, iya. Enggak, ini bukan dari Jakarta, bukan. Bagus Mas, kita sama-sama dari daerah, harus sama-sama saling menolong. Jadi ada omongan kayak gitu waktu itu. Ada sentimen kedaerahan itu yang waktu itu saya nyadarnya waktu itu gitu. Oh, ya bagus juga nih. Dan kita juga waktu itu kita mau ngasih contoh, kita tanpa di Jakarta bisa gede nggak kayak gitu. Indonesia kan nggak hanya Jakarta gitu, tapi ternyata kan bisa baru pada 2012 kita di Jakarta. Jadi Papua duluan, Aceh duluan. Berarti 8 tahun sesudah yang pertama ya? Sesudah yang pertama. 5 tahun setelah ekspansi. Wow. Saya soalnya nih, karena kebetulan saya dapat banyak kesempatan untuk sharing ke anak-anak kuliah sama anak-anak sekolah. Karena saya nulis buku, kebetulan bukunya emang buat teman-teman yang di usia itu gitu, yang galau karir gitu ya. Nah, ketika diundang, saya tuh sering ngobrol sama mereka. Mereka itu tidak bisa melihat keunikan dari kota mereka sebagai sebuah kekuatan. Seringkali justru mereka merasa itu sebagai kelemahan. Kita ini di daerah, nggak ada apa-apa. Sementara saya justru ini ya, pas saya datang ke kota mereka, kok ada ini saya nggak punya di Jakarta. Ini seru bisa diangkat. Tapi kan ini mah buat kita udah biasa. Lah, justru itu yang harus dia. Ya di DBL pun yang kita lakukan adalah kita menstandarkan penyelenggaraannya ya. Dalam artian setnya harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi kan kita bisa melihat dari dance-nya, dari kultural di kota itu, bagaimana tim itu bernyanyi, bagaimana. Itu kan tiap kota beda-beda. Kayak misalnya DBL di Aceh kita buka dengan ayat suci Al-Quran kayak gitu. Terus tribunnya juga dipisah. Jadi kita tetap menghormati budaya lokal. Bahkan kita encourage kalau itu baik kita encourage untuk tampilin kayak gitu. Jadi kan itu akan terlihat dari elemen-elemen dance-nya kayak gitu, yang mereka tampilin. Jadi sebenarnya malah kita seneng kayak anak-anak di khususnya kita ngomongin jauh-jauh ini ya. Mereka merasakan panggung yang gengsinya sama dengan seperti yang di Surabaya, sama seperti di Jakarta. Walaupun mungkin kondisi stadionnya tidak sebagus itu. Tapi ini panggung yang sama. Ini panggung DBL yang kita akan dinilai, kita akan diperlakukan dengan standar yang sama. Itu yang kita lakukan. Tapi mereka ingin menampilkan mereka itu ya kita tiap basket aja nggak semua sama. Paling enak nonton terus terang Jawa Barat. Wah itu cantik main basketnya. Surabaya kan kayak Liga Inggris kalau sepak bola, berat gitu. Kalau Jawa Barat itu kayak Liga Italia, ada nari-narinya. Jadi tiap daerah kan bisa beda-beda kayak gitu. Bisa gitu ya? Bisa kayak gitu ya. Kalau misalkan, wow, menarik. Ya kita juga, tapi kalau di luar pulau waktu awal-awal kita kesana memang nggak ada polanya karena memang jumlah pelatih belum ada. Tapi lama-lama kan standarnya naik. Kayak misalnya kita di Kupang aja pertama bikin DBL perbasinya belum aktif. Jadi kita harus aktifin dulu perbasinya, kita harus datangin dulu wasit dari Jawa, kita harus bawa lapangan ya. Kita yang di Aceh itu aja gedung bulu tangkis pagarnya kita potong dulu, kita bawa lapangan dari Surabaya supaya bisa ada lapangan basketnya kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan itu ya itu yang bikin mereka senang juga karena wah ini serius ya bikin di sini. Yang di Aceh itu kalau nggak salah kita tahun 2010 di Aceh. Itu
event besar pertama sejak sarung tinju emas tahun 76. Saya ingat banget karena ada orang sana, orang KONI sana bilang begitu. Mas Azrul, ini event besar Aceh pertama sejak sarung tinju emas tahun 1976. Sebelum saya lahir itu bilang kayak gitu. Jadi bayangkan kita bisa membawa pride ke daerah-daerah itu dan mereka semua sekarang ya berlomba-lomba untuk menumbuhkan basketnya masing-masing juga gitu. Karena mereka ingin itu nanti akan tercermin dari DBL All Star kan. Iya. Ada pemain dari Papua nggak? Ada pemain dari mana nggak? Itu kan akan kelihatan gitu. Komposisi yang sekarang gimana Mas 2025? Belum, masih dominan Jawa lah. Masih dominan Jawa ya. Jawa Bali masih dominan. Tapi kita melihat sekarang kalaupun dominan yang terpilihnya tetap dari situ, tapi base-nya udah naik jauh lebih tinggi. Yang penting kan ininya kan. Progresnya ya. Ya, jadi kalau ngelihat 300 anak yang kita kumpulin misalnya. Dulu mungkin levelnya di sini, ya yang terpilih di sini. Sekarang yang terpilih mungkin masih di sini, tapi ininya sudah naik di sini. Ya. Nah, nanti ini kan ini bisa naik, ini juga naik, ini naik. Jadi ini akan natural aja. Kita nggak bisa. Ada tahun di mana kita dapat, kita punya 5 hebat. Ada tahun di mana, ini kita punya 10 rata kayak gitu. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Dan kita pernah ada angkatan yang, ini pasti angkatan Krismon nih, kenapa pendek-pendek. 1 tahun itu average tingginya. Ya, gak dapat. Jadi sebenarnya DBL itu alat ukur ekonomi juga ya. Ekonomi juga sudah ya. Kita lah kok nggak ada yang tinggi-tinggi ya. Ini anak lahir tahun berapa? Ini anak pandemi. Anak Krismon ya. Anak Krismon itu. Menarik. Aku juga kemarin akhirnya pas ngelihat basket ini ya. Saya nggak tahu kalau saya ngelihat kayak NBA, saya merasa dari berbagai data yang dikumpulin sepertinya agak sunset. Minimal ngepick deh ya. Minimal ngepick ya kayaknya. Atau vicinity of pick gitu. Iya benar. Terus saya juga ngelihat kayak negara-negara luar tuh mulai ngelihat olahraga itu jadi kayak semacam soft power ya. Iya. Arab Saudi dia bikin liga golf sendiri. Iya kan. Dia juga punya saingan habis ini. Betul. Nah, terus kemarin tuh berita tuh LeBron mau bikin liga basket sendiri. Kayak liftnya basket. Kayak lift gitu kan. Apakah jadinya DBL ada arah untuk ini menjadi semacam soft powernya Indonesia gitu? Aduh, saya nggak mau mikir kayak gitu. Mau mikir gitu ya? Kalau saya saya deklarasi kayak gitu, nanti gangguan politiknya banyak. Karena DBL ini sangat non political. Ini let's keep it that way kalau gitu ya. Ini youth movement ya. Oke. It's not even my movement anymore. Aku sudah terlalu berumur itu. Ini sudah movementnya anak-anak SMA. Ini akan jadi movementnya anak-anak yang sekarang masih SD, SMP bilang aku nanti mau main DBL. Jadi biarkan ini jadian. Jangan sampai ini terganggu oleh hal-hal. Dan saya juga harus menjaga diri saya supaya jangan sampai jadi kendala untuk itu. Karena misinya gini. Kenapa sih kita bikin DBL Mas? Sebenarnya kan kalau ditanya yang saya terus bertanya sampai sekarang adalah dulu ketika kita bikin DBL kan tujuan awalnya memang selain karena tidak ada kompetisi anak muda yang proper, kan juga komersialnya atau industrinya kan mensupport media waktu itu. Iya. Tapi kemudian DBL berdiri sendiri, dia akan tumbuh. Dia sejak awal kita setting sebagai PT supaya dia mentalitasnya profesional, supaya dia bekerja. Kalau kita setting sebagai yayasan, mentalitasnya minta-minta. Jadi dari awal settingnya udah kerja itu, udah kerja, underdog kerja kayak gitu. Nah. Sekarang ini apa kan berarti dia harus membesar terus kan. Karena dia perusahaan. Dan semakin kita besar kita investasikan lagi untuk pengembangan. Semakin kita besar kita investasikan lagi untuk pengembangan. Entah itu pengembangan penambahan kota, penambahan program, bikin akademi atau apa, kita akan selalu ke situ. Jadi jangan sampai ini, dan ini very very non political gitu. Dulu banyak kegiatan-kegiatan youth yang pada akhirnya ternyata political gitu. Nah ini yang saya harus jaga itu hati-hati. Makanya saya bilang DBL ini bagus, kenapa? Insya Allah tanpa saya ini jalan. Gitu. Karena ini sudah fondasi komersialnya, fondasi industrinya sudah terbentuk. Jadi figurnya sudah tidak lagi, mungkin sekarang masih ada peran, tapi sebenarnya sudah bukan lagi yang dominating factor kayak gitu. Betul. Kan biasanya kalau perusahaan-perusahaan kayak gini kan biasanya orangnya itu, ketokohannya itu jadi dominating factor, kalau nggak ada orang itu nanti dia nggak jalan. Ini saya berusaha mengikis peran saya di DBL ini. Jadi sebagai kan, saya nggak lagi muncul di kota-kota. Saya kan Anda kan nggak lihat postingan saya bilang DBL harus menjadikan, nggak ada. Saya nggak ada sosmed lagi. Nggak ada sosmed lagi. Jadi it's not important for me gitu. Yang penting DBL-nya berkembang kayak gitu. Saya udah nambah kota belum. Itu kan sedih gitu. Jadi kita pengen
Kita belum bisa ya, belum. Tapi nanti kita akan nyoba kayak gini kota ini. Oke, yang penting ada evolusinya kayak gitu. I see. Jadi ya itu yang ke depan saya harapkan sih. Jadi singkatnya memastikan supaya tanpa Steve Jobs jalan terus ya. Ya, Apple bisa. Walaupun Apple sekarang bisa. mulai itu ya. Mulai goyah nih, Iya, lagi mulai kemana nih goyah. arahnya nih. Tapi hopefully saya mendoakan yang terbaik buat DBL. Ya. Nah, jadinya menarik. Banyak pekerjaan Mas di DBL. Yang full time kerja 350 orang. Wow. Ini Belum yang part time yang kalau eventnya jalan. Event di daerah Ini kan ya. ribuan orang dapat impact ekonomi iya. dari DBL. Dimulai dari belasan orang. Wow. Itu kan, dan ini kan opportunity growth-nya masih gede banget gitu. Masih gede banget. Kalau 1 juta di audiens Indonesia yang penduduk 280, Ya kan potensinya luar biasa. luar biasa. Dan misalnya kayak gini ya, itu kita ngomong yang impact yang bekerja untuk DBL. Ya. Itu ribuan orang. Ya. Full time 350, part time yang nanti di stadion atau apa, ribuan misalnya kita anggap aja 2000 misalnya kayak gitu. Ya. Itu yang DBL. Belum yang keting-ting Mas. Iya. Pelatih-pelatih dapat Betul. full time job. Belum visio dapat income tambahan. Betul. Penjualan sepatu naik, penjualan bola naik. Iya. Belum lagi nanti kalau ada yang cedera omset rumah sakit naik. Hopefully enggak ya. Tapi mungkin mau nggak mau pasti ada efek sampingnya. Nutrisi Betul. naik. Berarti kan impact intinya kan juga ada. Saya Betul, yakin betul. itu ada. Orang yang jualan bola, lapangan basket. Paling gampang pelatih Mas. Pelatih. Tahun 2000-an awal ketika kita bikin DBL itu saya masih menemui pelatih basket SMA, khususnya sekolah negeri ini, yang dibayar hanya misalnya 25.000 sekali pertemuan. Wow. Atau dikasih makan sekali pertemuan. Iya. Sekarang, mohon maaf ini, pelatih basket SMA itu bisa belasan juta gajinya. Wow. Bahkan banyak pelatih pro lebih milih melatih DBL daripada pro. Wow. Itu aja udah, ada berapa? Ada 1000, anggap aja 1.300 tim yang ikut DBL setiap tahun. Berarti 1.300 pelatih tuh. Ya mungkin ada yang ya anggap aja 1.000 pelatih. Plus asistennya, 2.000 pelatih. Wow. Belum, itu multiplier-nya. Multiplier-nya gede. Belum lagi mereka, kayak saya tahu nih, karena keponakan saya tahun ini ikut kan, dari tahun lalu ikut. Ini TC ke kota lain. Berarti dia ada impact pariwisata. Betul. Dia ada impact ke kota. Yang bukan dari kita, itu multiplier-nya seperti apa ini. Dan itu setiap kota loh. Iya. Dia ada TC sebelumnya, dia ada, waduh belum lagi beli aparel, beli. Iya. Wah, ini. Mumpung lagi ngebahas aparel. Ini kalau nggak salah ada aparelnya di sini nih ya. Iya. Ada sepatunya yang bisa kita tampilin nggak? Sepatunya yang baru mungkin ya. Mau yang pertama atau yang baru? Ada. Jadi sepatu ini juga tadi saya bilang DBL ini kan awalnya dulu kita tahun pertama itu saya sebut aja nih sponsor bola kita Mikasa waktu itu. Mikasa hanya ngasih kalau nggak salah 20 bola. Satu bola itu kira-kira hanya bisa dipakai 5 pertandingan. Satu pertandingan bisa banyak bola. Nah, nggak ada yang bisa nyponsori Mas. Merek-merek asing tuh perbasis se-Indonesia aja waktu itu cuma dapat 300 bola dari Mountain atau dari Mikasa. Wow. Se-Indonesia itu harus dibagi untuk pengurus se-Indonesia. Nah DBL sendiri butuh 1.000 bola. Kita kalau disuruh beli 1.000 bola kali 500 ribuan, itu elemen cost yang gede banget. Tapi kita kan terbiasa. Di mana ada kendala, itu jadi opportunity. Betul. Ini. Kok iya ternyata kita meeting sama potensi sponsor lain, ternyata waktu itu ada yang ikut meeting, satu alma mater dengan manajer perusahaan itu, ternyata dia direktur perusahaan bola yang sudah bikin bola-bola merek-merek internasional itu yang dipakai Piala Dunia di Afrika Selatan segala itu ternyata dibuat di Jawa Timur dan dia terbiasa bikin bola untuk merek-merek asing juga gitu. Wow. Akhirnya kita ketemuan deal bikin bola protein. Di situ ya kayaknya ada protein. Ada protein ya. Iya. Ya itu kan bola protein. Bola protein. Akhirnya bola protein itu muncul karena kebutuhan DBL bukan karena pengen bikin merek. Iya. Jadi dan sesuatu yang dibuat karena kebutuhan pasti bisa tumbuh. Bener. Kalau kita pengen-pengenan doang, belum tentu tumbuh. Betul. Karena gengsi, ini kan kebutuhan. Iya. Jadi, jelas marketnya ada. Marketnya jelas. Dan recurring loh tiap tahun pasti butuh bola segitu. Dan akhirnya lucu, beberapa tahun kemudian saya kalau ke Hypermart atau ke Transmart atau apa, malah yang ada bola DBL di situ, bukan bola asing. Itu kan muncul karena need. Gitu. Nah, sepatu juga sama. Tahun 2008 ini, saya diomelin bapak-bapak di toko sepatu. Kan DBL ada DBL Store. Kita jualan sepatu. Dimarahin.
Mas ini 1,8 juta, saya harus beli 2 setahun gitu. Karena anak Indonesia latihannya di lapangan beton yang Iya. sepatunya cepat rusak gitu. Itu baru kalau anaknya 1, kalau anaknya 2. Nah dia 2 dan kita ngomong ribuan ini kan Iya, bisa iya, Pak. iya. Waduh ini berarti ada need ini. Akhirnya Iya. oh ya ternyata ketemu brand Indonesia. Waktu itu dengan league yang pertama kita dibuatin sepatu DBL pertama. Iya. Kemudian kita harus ada sepatu yang terjangkau yang bisa dibeli di mana-mana. Kemudian kita dengan brand lain segala macam. Jadi sepatu saya mungkin nggak ada di mall, tapi di toko-toko kelontong di kota-kota kecil itu ada. Gitu. Dan itu yang saya pernah ke Magelang waktu itu sama teman bilang, ayo lihat itu ada toko sepatu tradisional. Ada sepatu 2 nggak? Bilang kayak gitu. Wow. Nggak ada nggak mungkin ada. Masuk ada loh, sepatu Aza. jadi itu menunjukin bahwa ya market kita jadi bukan Jakarta, bukan Surabaya, tapi kota-kota yang sepatu basket itu sulit didapat dan harganya mahal. Dan sekarang yang collab pun Aza yang sama Jackson itu. Sama Jackson plus kita sekarang ada develop sendiri gitu karena saya sendiri juga kolektor sepatu. Jadi saya punya koleksi sepatu ini bola DBL maaf ya. Ini bola DBL. Ini yang lama ini, titanium lama ini ya. Wah. Yang baru yang di situ ya. Ini yang lama ya. Very Jadi nice. ini made in Indonesia, made in Jawa Timur. Dan karena di tim kita ini banyak yang memang anak basket. Jadi ya kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita suka gitu. Wow. Dan ini harganya 600.000 kan untuk spek ini. Gitu. Masuk akal sekali. Dan ada pemain profesional juga yang pakai kayak gitu. Jadi it's a proper shoe. Harus kita ingat kan brand-brand asing itu kan bukan biaya bikinnya yang mahal, pengalinya yang banyak. Jadi betul. Dan mereka juga bikinnya di Indonesia. Iya. Jadi ya yang bagusnya adalah brand kita adalah orang melihat ini tidak sebagai brand lokal, ini brand DBL. Yes. Jadi mereka bisa, jadi ada merek asing, merek lokal, ada DBL. Jadi kita punya niche sendiri. Kita punya captive sendiri. Yang itu menguntungkan kita karena cost promotionnya sepatu kita nggak seperti yang lain karena kita nggak perlu promote. Kita punya internal market sendiri dan itu cukup besar gitu. Dan kita juga bikin ini untuk memenuhi kebutuhan market kita sendiri juga. Jadi akhirnya ya hulu hilirnya kita kelola sendiri mulai dari pengelolaan, mulai dari manajemennya segala sampai ke aparel-aparelnya kita perlu. Kita sadarnya dulu dari kok. Ih gila ini ada ribuan sekolah kalau bikin jersey terus. Yang bikin jersey aja belum tentu bisa memenuhi kebutuhan mereka kok waktu itu. Karena kan DBL boom sebelum industrinya boom kan. Betul. Jadi akhirnya ya udah lewat kita aja. Kita awali bantuin mereka bikin jersey segala macam. Lahir yang namanya Azaware. I see. Jadi dari tadi 350 karyawan di sini pakainya Aza semua. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu ada di mall. Kita Azaware cukup di event kita sendiri sudah masif gitu. Dan malah yang lain bingung cari event. Ya, mereka malah perlu mampir ke event-event untuk itu. Kita nggak perlu, kita di sini aja malah kita kadang nggak bisa memenuhi gitu. Di sini aja kadang masih kurang kayak gitu. I see. Ya, itu uniqueness-nya DBL. Wah, ini masuk ke bagian yang menurutku juga belum dibahas di podcast manapun ya. Ini ngebahas apa yang bikin saya suka sama Toto Wolff. Jadi gini, mungkin kemarin juga ngelihat ya waktu kayaknya 2025 season ini kan mereka perayaan berapa tahun ya? 75 ya. Terus dibikinin event gitu. Launchingnya itu. Yang Verstappen bilang aku gak mau hadir. Iya. Aku juga gak terlalu suka event itu. Aneh. Kayak ngapain gitu ya kayak runway show gitu kan. Jadi kayak berasa canggung, mereka puterin video, terus mereka maju kasih lihat liverynya gitu. Tapi dari semua tim, menurutku rata-rata tuh ngasih lihat, historinya kita, performance kita udah pernah menang. Cuma Toto Wolff dan timnya yang tulis tagline, every dream needs a team. Kena ya? Kena. Karena yang lain mengapresiasi performance, dia mengapresiasi tim. Buat saya itu satu nilai yang beda banget gitu. Nah, saya mau ngebahas timnya sedikit nih Mas. Karena di salah satu podcast juga Mas Azrul bilang kan, untuk 20 tahun ke depan DBL, udah bukan saya lagi. Harus sekarang pun mungkin sebenarnya saya juga nggak terlalu dominan sebenarnya. Exactly. Nah, kalau boleh di-share sekarang, siapa nih kira-kira top timnya DBL yang sekarang leading, terus... Top tim itu dalam artian? Personel, betul. Personel. Mungkin ini kesempatan mereka untuk diceritain. Mas Azrul bisa cerita kenapa mereka unik, kenapa mereka ada di sini,
Dan mungkin one day mereka juga jadi underdog story kita masuk di podcast. Saya bersyukur DBL ini dimulai, semua yang sekarang memanage DBL itu adalah perintisnya. Jadi direksinya, wakil direkturnya, pokoknya manajer-manajer tertinggi itu semua ikut merasakan DBL dari bawah. Dan rata-rata yang naik jadi manajer segala macam, mereka semua merasakan mulai dari kru. Jadi mereka benar-benar know how to handle. Dan cara kita menghandle event, cara kita menghandle semua aktivitas kita itu uniquely ours gitu. Jadi benar-benar kita melakukannya. Dan saya mungkin ini turunan dari orang tua, kita tidak pernah mengajarkan, kita menularkan. Jadi how we work, watch me. Bukan kamu harus begini. Jadi tradisinya adalah kita selalu membiarkan yang di bawah, ayo kamu berkreasi. Karena mereka selalu punya impian, aku harus bisa bikin final lebih bagus daripada manajer tahun lalu. Aku harus bisa bikin jadi ada competitive spirit. Saya nangkep ya, mereka ada kompetitif, aku harus bisa lebih heboh dari itu. Kadang-kadang overboard ya, kadang-kadang too much gitu. Jadi ada gitunya. Jadi yang saya suka adalah ini akan sistem read and react ini, dalam artian bukan diajarkan tapi ditularkan ini harusnya akan jadi fondasi yang bagus juga ke depan. Karena kalau kita ngajarin, kalau situasi berubah dia nggak bisa fleksibel. Tapi kalau dia belajar adaptability kita, bagaimana kita selalu bekerja, dia akan belajar adaptable juga gitu. Karena setiap tahun berubah, situasi berubah. Nah, kalau sekarang yang megang itu pasti sekarang ya direktur yang saya bilang bosnya sebenarnya Sani sebenarnya sekarang, Mas Sani Audrey. Dia dari awal malah lucunya sebenarnya dia nggak ngerti basket dulu itu. Wah, ini underdog juga jadi orang ini. Tapi dia kemudian jadi satu-satunya perempuan Indonesia yang waktu itu Menlu-nya Hillary Clinton, dia satu-satunya perempuan Indonesia yang terpilih ikut program Women in Sports di Amerika waktu itu. Hanya ada 17 perempuan dari seluruh dunia dipanggil, Sani salah satunya, dan satu-satunya yang diundang ke White House waktu itu hanya Sani waktu itu. Wow. Jadi padahal dia nggak ngerti basket. Ya Sekarang harusnya udah ngerti sih, cuman waktu itu belum. Tapi minimal dia tahu manajemennya kayak gitu, manajemen. Dan betul. Kemudian ada lagi Doni Radian. Ini sebenarnya ini kalau di tentara ini angkatan darat nih. Ini waktu kita pertama kali bikin DBL yang ngerti basket dia. Yang ngerti basket dia. Dan dia orangnya sangat orang lapangan. Jadi dia passionnya memang di lapangan itu. Dia akan memastikan ini berjalan dan kalau saya jadi bad cop-nya dia good cop-nya. Jadi selalu seperti itu. Lalu ada lagi yang kemudian ternyata menikah ini. Jadi ada Elvira sama ada Yondang kayak gitu. Elvira dulu seharusnya, karena Elvira ini kru deteksi dari awal. Nggak ngerti basket juga sebenarnya. Nah Yondang ini dulu peserta. Nah sekarang ya Elvira salah satu top manajemen. Yondang ini bukan hanya di DBL tapi juga di Perbasi. Di kompetisi dan pembinaan, membawahi semua kompetisi khususnya mahasiswa ke bawah, anak muda kayak gitu. Jadi ini semua tergolong. Ada lagi Puji yang dia sangat dia Kopassusnya mungkin ya, bagian yang kadang nggak kelihatan tapi dia yang harus membereskan kayak gitu. Jadi itu perintis utamanya. Ada lagi itu kan sebenarnya. Perintis utama itu yang dulu saya ceritakan ya, 6 orang 7 dengan aku ya. 6 orang 7 dengan saya. Ini dulu waktu awal kita ekspansi, kita nyebutnya DBL Movement. Ini kita harus bikin replika boxnya segera ya, karena itu menceritakannya paling mudah dengan box itu. Jadi karena tidak ada stadion yang standar, jadi kita standarkan dari sini. Oke, pokoknya kita minta di sana ada meja wasit panjangnya 3 meter. Kita minta ada alat ini, kalau enggak kita bawa. Jadi kita waktu itu bikin inventaris alat, kita bawa dalam satu peti kayak peti band gitu. Kayak peralatan drum gitu. Tapi isinya itu ada mini scoreboard, ada shot clock, ada bendera-bendera, ada hal-hal kecil-kecil, branding-brandingan yang kita pasang kalau kita kompetisi DBL di situ. Itu ada 2 set box. Yang satu jalur Makassar Manado, yang satu jalur Palembang Pekanbaru. Gitu. Jadi tim ini per 2 orang bawa 1 box. Wow. Saya yang keliling. Gantian ya gitu. Jadi kemudian dibantu oleh kru lokal. Jadi awalnya kayak gitu. Jadi saya pengen box itu dibuat lagi untuk nunjukin dulu DBL keliling mulainya kayak gini. Kan dulu nggak semua stadion punya shot clock. Betul. Kita ngomong 20-an tahun yang lalu ini kayak gitu. Nah itu tim ini yang sekarang jadi top manajemennya di DBL. Jadi mereka merasakan bagaimana pertama kali traveling
keluar, bagaimana sulitnya bukan hanya penginapan tapi juga gedung ini bagaimana ngusir kaki lima dari stadion supaya kan kita yang paling tertib tidak ada kaki lima jualan di stadion. Sampai berantem itu dulu. Iya, iya. Karena nggak boleh ada, karena kalau nggak kan kumuh kayak gitu-gitu segala macam. Iya. Wow. Jadi itu mereka itu yang sekarang top management. Di bawah itu mereka punya anak, berarti saya punya cucu kan. Iya. Nah, cucu ini yang sekarang running groundnya. Karena yang di atas ini kan sudah ke level komersial, level diplomasi, level yang networking, strategik kayak gitu. Jadi level pelaksana ini satu letting lagi di bawahnya, atau bahkan mungkin sudah 2 letting di bawahnya mungkin. Mungkin sudah 2 letting di bawahnya. Jadi kadang-kadang saya bilang, oke sekarang yang pegang acara saya bawa anak ini Mas, sudah dia sekarang kayak gitu. Jadi seneng kayak gitu kalau dengar yang udah. Jadi ini kan estafetnya jalan gitu. Dan tantangan saya ke tim utama adalah, woi kalau bawahmu itu gagal tuh kegagalanmu loh ya kayak gitu. Kamu kurang keras sama mereka, jangan kasih ampun, dia bilang gitu. Karena aku dulu nggak ngasih kamu ampun kayak gitu. Jadi di bawah ini nggak boleh kendur ini, ke bawah ini nggak boleh kendur. Gitu. Dan itu yang sekarang berjalan ya. Ujiannya kan sekarang setelah 3 tingkatan ini bisa nggak? Karena kan kompleksitasnya makin tinggi. Kompleksitas makin tinggi, kemudian penyebarannya makin luas. Ya untungnya adalah sekarang mereka tidak lagi harus menjelaskan apa itu DBL. Mereka tinggal make sure minimal standarnya sama dengan tahun lalu atau lebih baik kayak gitu. I see. Jadi aku mau ngebahas, karena tadi mention yang udah mau masuk generasi baru nih. Sekarang kan Gen Z itu di mana-mana menjadi pembicaraan tuh, ya kan, menjadi pembicaraan. Tapi juga mungkin Mas Azrul juga punya anak yang Gen Z kali ya. Oh banyak di sini. Sekarang banyak karyawan di DBL itu yang belum, yang baru lahir saat DBL pertama muncul kan kayak gitu. Ya kan, gitu. Jadi kemarin kita lucu, kita untuk kali pertama ada yang pensiun kan. Dan saat pensiun itu saat kita rayakan di kantor ternyata ada yang waktu kita cerita awalnya dia, loh saya belum lahir Mas. Jadi ya ampun, sudah jadi DBL ini kita kan nggak berasa 21 tahun itu begitu lama. Gitu. Betul. Jadi ketika itu ya kita harus maklumi dan memang agak beda ya pendekatannya ya. Karena kalau generasi yang awal dulu tahan banting kan, nggak ada sosmed, nggak ada apa-apa, jadi kita lebih siap susah gitu, perjalanan lebih susah gitu, penerbangan tidak sebanyak sekarang kayak gitu-gitu. Nah yang sekarang ini beda apa Mas? Kenapa? Pendekatannya apa yang beda ke Gen Z ini kalau menurut Mas? Bagusnya Mas, saya tidak harus ngurusin mereka langsung sekarang. Ini kan cucu saya yang ngurusin. Oh iya. Jadi gapnya nggak kejauhan. I see. Cuman saya pernah, saya kan kadang ini bukan rahasia lah. Saya kalau marah kadang-kadang kan bukan kadang-kadang sering kan langsung kayak coach di pinggir lapangan ya. Iya. Ini tuh begini gitu. Nah, karena itu sangat penting juga untuk jaga hal-hal kayak gitu. Nah, saya juga pernah diskusi, anak Gen Z diginiin nggak tahan loh Mas, dikit-dikit curhat keluar gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu, kita cari yang tahan gitu. Toh kita nggak cari sebanyak itu juga orang kayak gitu. Kita kan bukan pabrik. Jadi pada akhirnya bukan melihat kepada sisi generasi atau umur, tapi value-nya DBL-nya yang harus diangkat, yang harus dipertahankan. Jangan sampai ini mengendur gitu. Iya. Karena value itu yang bikin itu bisa bertahan dalam jangka panjang ya. Dan mungkin nanti itu yang bikin kita lebih kompetitif dari yang lain. Betul. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dirasa ada Gen Z yang nggak cocok, it's okay. Kita cari yang satu value. Gitu toh kita tidak butuh 5.000 karyawan kok. Kita hanya butuh puluhan atau ratusan kayak gitu. Jadi ya cari aja, siapa tahu ada yang memang klop kayak gitu, yang mau fight segala macam. Dan enaknya adalah banyak yang mendaftar kita kan mantan peserta kita juga. Jadi mereka tahu susahnya seperti apa gitu. Betul. Waduh, itu ideal banget. Kalau bisa nanti bapaknya yang suruh, kamu kerja di situ ya. Biar kamu belajar tuh sama DBL. Dan enaknya kan sekarang bukan hanya dia tadi bilang akan ada anak DBL yang orang tuanya main DBL. Sekarang aja sponsor kita ada yang dulunya pemain DBL. Jadi agak lebih mudah buat kita mungkin mengenalkan value itu karena ya semua tahu DBL gitu. Ya mungkin belum tahu ternyata susah ya di dalamnya kayak gitu. Itu aja. Dan selama perusahaannya growth, it's no problem kan gitu, maksudnya. Setuju. Kita yang penting kan growth, jangan sampai idealisme itu kalah kalau ada kebutuhan kan. Misalnya kalau kita kembali butuh makan nasi atau kebutuhannya kembali ke perut ya bahaya kayak gitu. Kita sekarang kan berkat konsekuen konsisten segala macam, kita kan punya luxury of being idealistic gitu. Jangan sampai. Nah, cara menjaga idealistik ini apa? Kita harus menjaga kemakmuran kita juga gitu, Max. Make sure DBL ini grow gitu. Karena kalau DBL nggak grow, kita kembali mikirin perut, idealisme akan terkikis. I see. Kalau Persebaya katanya kan rencananya akan IPO, DBL akan IPO juga.
Sekarang ini aja banyak yang bilang DBL-nya aja seru. Enggak lah, DBL itu idealisme kita. Idealisme ya, Idealisme karena kalau kita. udah IPO mungkin udah bentuknya beda lagi Ya ya. itu udah nanti market pressure kan. Iya benar. Kita ini kan suka-suka kita Mas. betul. Kita yang mempressure market. Betul. Tapi ya kalau Persebaya kan agak beda karena dia kepentingan publiknya besar sekali. ya. Bukan hanya kepentingan publik, ancaman publiknya juga besar sekali, ancaman politiknya juga besar sekali. Jadi akan lebih aman bagi Persebaya atau klub sepak bola untuk di IPO-kan. Iya, sehingga transparansi juga bagus. Akan lebih transparansi, menjamin profesionalismenya segala macam dan Iya. dan ya harapannya menjamin kelangsungannya juga kan. Iya. Cuman kalau DBL ini kan agak beda, ini kan movement. Iya. Kita harus bikin lagi tuh kaos DBL movement itu. Wah, Karena berarti kita dulu bikin kaos DBL movement namanya. DBL movement itu sebenarnya kita gerak kemana-mana gitu. Cuman itu juga bisa ditafsirkan kan ini DBL movement. Ya. Iya. Which is true ya kan. Berarti terekam 2 ya PR-nya di sini Mas. Bikin box sama bikin. Kalau bikin bakal udah lama bikin itu. Kasih deadline Mas sekarang Mas. Supaya orang kalau datang dulu DBL gimana. Jadi menjelaskan sejarahnya itu gampang ini loh boxnya. Dulu memulainya kayak gini. Betul. Termasuk bikin replika scoreboardnya segala macam itu. Hidup nggak orang yang bikin. Thank you banget Mas Azrul udah kasih waktu buat kita belajar sesuatu. Saya yakin teman-teman yang dengerin juga dapat banyak. Ya. Ini sebenarnya kalau bukan keterbatasan waktu, saya yakin ceritanya bisa 5 jilid mungkin. Makanya idea setengah jam nggak cukup gitu ya. Ya terima kasih lah, ini banyak yang ceritakan ini agak beda dengan yang lain. Betul. Karena saya bilang, Mas diundang ini, aduh puter kaset lagi ya. Saya paling mencegah itu. Jadi saya usahakan saya udah nonton dulu semua. Bahkan yang sama Pak Dahlan Iskan juga saya tonton tuh. Waduh, yang Amerika banget versus China banget tuh. Supaya teman-teman juga dapat sesuatu yang baru. Mas Azrul juga semoga tadi obrolannya menyenangkan ya. Ya, makasih. Ya, moga-moga bermanfaat lah. Makasih. Definitely, terima kasih.